Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daril Martika Syihadi dari Sistem Informasi 2020A dengan NIM 200512140809. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses, yaitu SRF, Scheduler Remaining Force. Yang pertama, pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan A. Proses yang harus berjalan. B. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama ada adil atau fairness, adalah proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemproses yang sama dan tidak ada pemproses yang tak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua ada efisiensi atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses. Yang ketiga ada waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap berbeda. Untuk yang pertama, sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Yang kedua ada sistem waktu nyata, didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi, disebut event response time. Yang keempat ada turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem, diekspresikan sebagai penjumlah waktu eksekusi atau waktu pelayanan job dan waktu menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Dan terakhir ada throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Dasaran penjadwalan berdasarkan kriteria di optimasi tersebut. Yang pertama ada menjamin tiap proses mendapatkan pelayanan dari pemproses yang adil. Yang kedua, menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Pengertian sibuk adalah pemproses tidak menganggur atau termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Yang ketiga ada meminimalkan waktu tanggap. Yang keempat ada meminimalkan
turnaround time. Yang terakhir ada memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu lebih besar angka throughput atau lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Tipe penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu pertama, penjadwalan jangka pendek atau short-term schedule. Short-term scheduler bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua ada penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan, masukan atau keluaran, atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk pemroses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori ke memori sekunder disebut swapping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda, tetapi begitu kondisi yang membuatnya tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Long term scheduler ini bekerja terhadap antara batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat, masukan, atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama proses aktivitas job-job interaktif rendah. Sasaran penjadwalan berdasarkan tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Yang kedua, mengendalikan transisi dari suspended to ready, keadaan suspend ke ready dari proses-proses swapping. Yang ketiga, memberi keseimbangan job-job campuran. Strategi penjadwalan. Yang pertama ada non-preemptive, yaitu proses diberi jatah waktu untuk pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua adalah preemptive, yaitu proses diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjut menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan.
ada dua macam. Yang pertama non-preemptive, yang diantaranya adalah satu FIFO atau first in first out atau first come first serve. Yang kedua ada SJF atau shortest job first. Yang ketiga ada HRN atau highest radio next. Yang keempat ada MFP atau multiple feedback queues. Ada preemptive ya, yang diantaranya ada RR atau round robin. Yang kedua ada GS, guaranteed scheduling. Yang ketiga adalah PS, priority scheduling. Yang keempat ada SRF, yaitu shortest remaining force. SRF atau shortest remaining force. Definisi SRF atau shortest remaining force. Pada algoritma ini, proses dengan waktu pemrosesan terendah yang akan dijalankan terlebih dahulu, walaupun proses tersebut baru tiba di antrean proses. Selain itu, jika ada proses yang sedang berjalan, dapat diambil alih oleh pemroses yang memiliki waktu pemrosesan lebih sedikit. Pemrosesan ini merupakan penjadwalan berprioritas dinamis, yaitu untuk time sharing melengkapi SJF pada SRF. Proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Contoh perhitungan penyelesaiannya dan penyelesaiannya. Contoh, di mana 3 proses tiba di urutan A, B, C pada waktu yang disebutkan di bawah ini, dan kemudian waktu tunggu rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan SJF akan dihitung sebagai A mempunyai arrival 0, B mempunyai arrival time 1, C mempunyai arrival time 2, A mempunyai burst time 11, B mempunyai burst time 6, dan C mempunyai burst time 3. Maka Gantt chart-nya menjadi A mempunyai arrival time 0, A mempunyai burst time 10, B mempunyai arrival time 1, B mempunyai burst time 5, C mempunyai arrival time 2, dan C mempunyai burst time 3. Kenapa Gantt chart-nya bisa 0, 1, 2, 5, 10, 20? Pertama, selalu kita mulai dengan angka 0 dan proses A dengan burst time 11 ms dieksekusi karena pertama kali datang. Kemudian proses B datang pada arrival time 1 ms dengan burst time 6 ms yang lebih singkat dari proses A, dan dimasukkan burst time A yang diproses adalah 1. Kemudian dibandingkan antar burst time, A tinggal 10 ms. Kenapa bisa 10 ms? Karena B datang 1 ms ketika A diproses. Untuk menyelesaikannya dan B memiliki 6 ms untuk menyelesaikannya, mana yang lebih singkat untuk dikerjakan duluan, dan ternyata B lebih singkat. Maka proses A 10 ms dipending dan proses B dikerjakan, dan jumlahnya angka 1 dengan burst time B yang diproses
1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian proses C datang pada arrival time 2 ms ketika proses A dieksekusi dan burst time 3 ms lebih singkat dari A dan B. Kemudian dibandingkan antar burst time, A sama dengan 10 ms dan B sama dengan 5 ms dan C sama dengan 3. Untuk menyelesaikannya dan ternyata C lebih singkat dari A dan B, maka C akan diproses dan A dan B dipending, dan jumlahkan angka 1 dengan burst time B yang diproses 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian ketika proses C telah selesai, maka kita bandingkan lagi antar burst time A dan B dan seterusnya. Untuk mencari waiting time atau WT-nya, ambil langkah yang pojok kanan di bawah variabel nama proses dan ambil proses yang sudah selesai seperti A sama dengan 20, B sama dengan 5, C sama dengan B sama dengan 10, C sama dengan 5. Nah, ini berikutnya proses wait 20 dikurangi 11 dikurangi 0 sama dengan 9. B, waiting time-nya 10 dikurangi 6 dikurangi 1 sama dengan 3. Di C, waiting time-nya 5 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan rumus completion time atau saat rampung dikurangi burst time dikurangi arrival time sama dengan waiting time. Untuk mencari AWT-nya, rumus jumlahkan waiting time-nya dibagi jumlah proses. Jadi AWT-nya 9 ditambah 3 ditambah 0 dibagi 3 sama dengan 4 ms. Kelemahan SRF. Yang pertama, mempunyai overhead lebih besar dibanding SCF. SRF perlu penyimpanan waktu pelayanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Yang kedua, tiba-tiba proses-proses kecil akan segera dijalankan. Yang ketiga, job lebih lama, berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibandingkan pada SCF. SRF perlu menyimpan waktu layanan yang telah dihabiskan, menambah overhead. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena overhead peralihan pada situasi tertentu, SFJ bisa memberi kinerja lebih baik dibanding SRF. Contoh implementasi SRF yaitu pada kafe. Pembeli pertama tersebut memesan minuman, otomatis pemilik kafe membuat minuman kepada pembeli pertama, sedangkan pembeli kedua membeli minuman juga. Jadi pembeli kedua harus mengantri terlebih dahulu. Namun di saat pembuatan minuman untuk pembelian pertama, datang pembeli ketiga dan memesan makanan saja, sehingga pemilik kafe yang sedang memproses minuman untuk pembeli pertama tadi akan menjeda dan kemudian memproses makanan untuk pembeli ketiga yang baru datang. Dan apabila proses pembuatan minuman sudah selesai, pemilik kafe melanjutkan proses pembuatan minuman yang sempat terjeda tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.